Kamu pasti sering melihat konten-konten quotes di TikTok yang templatenya itu video random, lalu dikasih background yang menyesuaikan situasi. Misalnya quotesnya galau, tinggal dikasih background video random dan background lagu galau supaya sesuai dengan suasana dari kata-katanya. Konten-konten seperti ini menurut gue cukup mendominasi di TikTok karena memang kalau kita lihat konten-konten yang hanya berupa teks sangat mudah dibuat, apalagi jika kata-katanya cukup familiar di telinga kita. Sebenarnya kalau kita lihat quotes-quotes seperti ini kemungkinan besar pernah terjadi pada banyak orang. Makanya konten-konten seperti ini marak dan laris manis karena kata-katanya dirasa cukup relate dengan banyak orang. Konten-konten yang berisi kata-kata relatable tentu akan memancing emosi penonton karena mereka merasa terwakilkan dengan kata-kata tersebut. Entah itu quotes galau, motivasi, atau bahkan kata-kata random sekalipun. Bahkan kalaupun dia tidak begitu relate dengan quotes tersebut, dia akan merasa relate karena mengingat kalau dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Gue jelasin singkat dulu ya, kenapa konten seperti ini bisa laku dan kenapa kata-katanya dirasa cukup relate. Jadi, dalam ilmu sosiologi ada teori yang bernama teori resonansi. Teori ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa ide, nilai, atau pandangan bisa diterima masyarakat karena selaras atau beresonansi dengan pengalaman dan emosi mereka. Misalnya, ketika seseorang membuat konten galau tentang perselingkuhan dan banyak orang merasakan hal yang sama, maka pesan dalam konten tersebut bisa beresonansi dengan mereka karena itu relate dengan perasaan atau pengalaman hidup mereka. Akibatnya, pesan dalam konten itu makin terasa kuat dan mudah diterima karena dirasa relate dengan banyak orang. Coba deh kamu perhatikan, setiap konten-konten quotes seperti ini ramai. Pasti cukup banyak orang yang memberikan feedback berupa curhatan atau pandangan mereka terhadap masalah yang sama. Gue rasa memang suatu fenomena itu hampir mustahil kalau hanya terjadi pada satu orang saja. Gue yakin pasti ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Jadi, teori resonansi ini tentang bagaimana sebuah pesan bisa mengena ke hati dan pikiran orang lain karena mereka merasa terhubung dengan isi pesan tersebut. Maka, dengan adanya konsep ini, semua ini enggak heran kenapa konten-konten quotes tersebut bisa laku keras dan terasa relate dengan banyak orang. Sebenarnya nggak salah kalau lu menikmati konten-konten seperti ini karena memang orang yang menikmatinya punya tujuan masing-masing. Tapi ada sisi lain dari konten-konten seperti ini yang bisa berdampak negatif kalau kita nggak bijak dalam menanggapinya. Nah, makanya di video kali ini gue mau bahas sisi lain dari konten-konten quotes di sosial media. Jadi disimak sampai habis. Masuknya era sosial media di mana kita bisa menikmati video-video pendek, membuat banyak dari kita mungkin sudah terbiasa dengan format ini. Video-video pendek bisa dinikmati tanpa effort atau fokus lebih. Nah, karena kita terbiasa dengan konten-konten yang singkat, kita juga akan lebih terbiasa dengan konten-konten yang formatnya sederhana tapi langsung ke intinya. Salah satu konten yang masuk dalam kriteria tersebut tentu adalah konten-konten yang berisi quotes dengan background video random. Video-video seperti ini selain mudah dibuat juga memiliki potensi viral yang besar. Kita bisa lihat sendiri banyak konten serupa yang views dan like-nya cukup banyak. Di sini gue punya pandangan tentang kenapa konten-konten seperti ini gampang ramai. Jadi gini, pernah nggak sih ketika kamu merasa kata-kata di konten tersebut relate dengan hidup kamu, jadi kamu langsung ingin membagikan postingan itu karena dirasa bisa mewakili perasaan yang kamu punya. Nah, inilah yang secara nggak langsung membuat konten-konten seperti itu bisa cepat naik. Karena simpelnya, mereka mendapat promosi gratis dari orang-orang yang merasa relate dengan konten tersebut. Kalau kita lihat dari cara pembuatannya yang simpel dan potensi viralnya yang besar, maka nggak heran kalau banyak orang ikut-ikutan membuat konten serupa, entah untuk meluapkan perasaan pribadi atau memang untuk mencari engagement. Nah, di sini masalahnya ketika konten-konten seperti ini bisa dibuat oleh siapapun dan bisa tersebar luas ke ranah publik. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang dalam tanda kutip bisa menjadi berbahaya jika ditanggapi dengan kurang bijak. Misalnya gini, kalau kamu perhatikan, banyak dari kata-kata dalam konten tersebut yang berpotensi menggiring persepsi kita terhadap suatu hal. Seolah-olah masalah itu bisa dikerucutkan menjadi satu inti yang sama. Entah itu tentang mental health, hubungan, karir, dan lain-lain. Akhirnya ini menimbulkan misinformasi dan overgeneralisasi. Contohnya, mungkin kamu masih ingat dengan tren beberapa waktu lalu yang bernama Married is Scary.
Tren ini memunculkan ketakutan terhadap kehidupan setelah menikah. Sebenarnya, tren ini simple, hanya berupa teks dengan background video. Tapi, video simpel seperti ini justru bisa memberikan persepsi yang cukup kuat terhadap suatu hal. Kita juga bisa melihat dari respon banyak orang ketika melihat tren tersebut, di mana konten-konten tersebut memicu ketakutan terhadap pernikahan bagi beberapa orang. Seseorang bisa memiliki persepsi yang terlalu sempit akibat overgeneralisasi yang disebabkan oleh konten-konten seperti ini. Ini bukan hanya soal tren married is scary, tapi juga banyak aturan lainnya yang muncul dari konten-konten sejenis. Makanya, ini menciptakan standar sosial media yang absurd karena hal-hal yang sebenarnya kompleks dan bersifat relatif justru dikerucutkan dengan cara yang sempit, seolah semua persepsi kita harus sama. Sekarang coba bayangkan kalau gue bikin konten dengan kata-kata seperti ini. Ikuti apa kata hatimu, apapun yang terjadi. Mungkin dari kata-kata ini terdengar positif dan seperti bentuk kepercayaan diri. Tapi masalahnya, walaupun gue mengeluarkan kata-kata yang positif, gue nggak memberikan konteks tertentu yang gue maksud. Nah, takutnya apa yang gue sampaikan itu diimplementasikan oleh orang lain untuk keputusan-keputusan yang seharusnya dipikirkan secara rasional, ketimbang hanya mengikuti kata hati. Jadi, kekurangan dari konten sederhana seperti ini adalah kurangnya konteks lebih dalam terhadap kata-kata yang tertulis. Dan balik lagi, nggak semua orang bisa bijak dalam menanggapinya. Dampak lain dari overgeneralisasi konten quotes adalah munculnya ketergantungan terhadap validasi emosi yang instan. Jadi, ketika seseorang menanggapi masalah atau kekecewaan, mereka lebih fokus mencari kata-kata yang dirasa mewakili perasaan mereka, ketimbang menyelesaikan masalah itu secara langsung. Masalahnya, jika ini dilakukan secara berlebihan, bukannya keluar dari kesedihan, justru kita malah terjebak di dalamnya. Kenapa? Karena validasi dari luar itu sifatnya sementara, tapi inti masalahnya tetap ada jika kita tidak menyelesaikannya. Inilah yang disebut dengan glorifikasi kesedihan. Kita tanpa sadar membentuk hubungan emosional yang kuat dengan rasa sedih kita, hingga akhirnya merasa sulit keluar dari kesedihan itu sendiri. Sebenarnya, konten dengan template seperti ini bisa menjadi hiburan, motivasi, atau pelampiasan dari perasaan yang kita punya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon kata-kata yang lewat di beranda sosial media kita. Karena walaupun konten dengan template sederhana ini terlihat simple, kalau kita nggak bisa menanggapinya dengan bijak, dampaknya bisa berbahaya ke depannya. Di era sosial media seperti sekarang ini, hal-hal sederhana justru bisa mengontrol manusia dengan aturan-aturan yang absurd. Jadi, gue bukan mempermasalahkan orang yang membuat atau menikmati konten-konten seperti ini, tapi lebih mengajak kita semua untuk berpikir kritis ketika melihat konten-konten di media sosial. So, gimana nih pendapat kamu? Coba tulis di kolom komentar.